Selamat pagi Bapak Ibu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang mempresentasikan analisis model bisnis dengan pendekatan BMC dan FVC oleh perusahaan PayPal. Next. Kami dari kelompok 5 beranggotakan Nada Sarah Regina, Rahmatunida, dan Jojo Sandrina. Next. Sebelum ke materi, lebih baik kita mengenal dulu perusahaan PayPal. PayPal ini merupakan perusahaan hasil penggabungan antara Confinity dengan XCOM yang dilakukan pada tahun 2000. Confinity didirikan oleh Peter Thiel dan Max Levchin pada Desember 1998 dengan tujuan awal sebagai perusahaan perantara pembayaran Palm Pilot dan penyedia layanan kriptografi. Sementara itu, XCOM itu didirikan oleh Elon Musk pada Maret 1999 sebagai penyedia jasa perencanaan keuangan. Perusahaan tersebut memiliki kantor pusat di California, Amerika Serikat. Semua perusahaan itu akan mengalami fase rise and fall dalam menjalankan bisnisnya, termasuk PayPal. Nah, di sini saya akan membahas bisnis model kanvas fase rise PayPal. Yang pertama itu ada consumer segment. PayPal ini adalah aplikasi yang dapat bertransaksi secara online sehingga menjadikan PayPal sebagai pihak ketiga antara penjual dan pedagang yang dilakukan untuk transaksi pembayaran. Oleh karena itu, PayPal memfokuskan segmen konsumen kepada penjual dan pembeli untuk keperluan B2B, B2C, atau transaksi lelang. Yang kedua, itu ada value proposition. Dari dulu hingga sekarang, banyak konsumen yang tetap menggunakan PayPal sebagai metode pembayaran mereka. Karena PayPal menawarkan aplikasi pembayaran yang mudah digunakan di seluruh dunia dan membuat konsumen merasa aman dan percaya ketika menggunakan aplikasi PayPal. Yang ketiga, itu ada channels. Channels utama yang dimiliki PayPal itu adalah website dan mobile apps. Tempat konsumen melakukan sebagian besar transaksi mereka. Selain itu, untuk mempromosikan PayPal ke masyarakat luas dan mengikuti perkembangan zaman. PayPal memperluas channelnya melalui online advertising seperti media sosial Instagram, Twitter, Facebook untuk menarik perhatian konsumen baru. Yang keempat itu ada consumer relationship. Aplikasi ini dirancang dengan pengaturan akun yang cepat dan perlindungan privasi konsumen yang terjaga. Yang kelima itu ada revenue stream. Pendapatan utama PayPal berasal dari komisi transaksi karena aplikasi PayPal dapat digunakan dengan gratis sehingga untuk memperoleh keuntungan PayPal menargetkan komisi transaksi sesuai dengan transaksi bulanan konsumen. Selain itu pendapatan PayPal juga berasal dari bunga transaksi escrow dan subscription. Pada fase rise, PayPal berhasil menaikkan pendapatannya akibat pandemi COVID-19 yang membuat kebiasaan masyarakat untuk berbelanja online dari rumah. Yang keenam itu ada key resource. PayPal adalah bisnis transaksi online yang membutuhkan aplikasi PayPal yang efisien dan dapat diandalkan. Selain itu, sumber daya utama yang dibutuhkan PayPal adalah mitra seperti eBay. PayPal memiliki situs web pengembangannya sendiri yang dapat mengumumkan pembaruan terbarunya. Yang ketujuh ada key activities. Aktivitas utama PayPal adalah menjalankan kampanye pemasaran yang efektif dan memberikan dukungan luar biasa kepada tim untuk membantu mereka menciptakan sistem transaksi yang paling aman. Yang ke-8 itu ada key partnership. Kemitraan PayPal yang paling menonjol itu adalah eBay yang membeli PayPal seharga 1,5 miliar dolar. Setelah IPO pertamanya, PayPal memiliki tautan langsung untuk melakukan pembayaran eBay secara langsung. Selain itu, PayPal juga melakukan kerjasama dengan Visa, bank dan perusahaan jasa keuangan lainnya, dan pengembang aplikasi PayPal untuk melakukan maintenance terhadap aplikasinya. Dan yang ke-9 ada cost structure. Dalam hal struktur biaya, PayPal adalah struktur yang digerakkan oleh biaya transaksi. Selain itu, PayPal juga membebankan biaya untuk transaksi dan pemeliharaan aplikasi, dukungan pelanggan, penjualan dan pemasaran, pengembangan produk, operasi, dan pemeliharaan keamanan untuk biaya umum. Next.
Nah, yang kedua saya akan membahas bisnis model kanvas PayPal pada fase 4. Sebenarnya masih sama dengan yang Rise tadi, cuman yang membedakan bisnis model kanvas PayPal yang ini terletak pada bagian revenue stream dan key partnership. Terjadi perubahan di BMC karena PayPal berhenti bekerja sama dengan eBay. eBay telah mengganti metode pembayaran utama dengan dompet digital yang dibuat oleh aplikasinya sendiri. Hal ini akan membuat PayPal tidak lagi menjadi metode pembayaran utama di eBay, sehingga menyebabkan pendapatan dari PayPal mengalami penurunan. Next. Selanjutnya, saya akan membahas bisnis model partner. Bisnis model partner PayPal termasuk dalam tipe multi-site platform. Hal ini dibuktikan dengan PayPal yang menyatukan dua segmen pasar yang berbeda tetapi saling bergantung, penjual dan pembeli. Misalnya melakukan kerjasama dengan eBay. Karena itu, keduanya saling melengkapi dan eBay membutuhkan PayPal untuk menggunakan transaksi secara online. Sementara itu, PayPal membutuhkan eBay karena pendapatan terbesar PayPal berasal dari komisi transaksi yang terjadi. Selain itu, tipe ini menggunakan saluran channels untuk menyebarkan aplikasi PayPal ke masyarakat luas. Next. Selanjutnya saya akan membahas bisnis model environment. Yang pertama itu ada market force. Di market force itu ada market issue. Pada masyarakat zaman dulu adalah masih jarangnya masyarakat yang memahami teknologi. Namun seiring berjalannya waktu, masyarakat mulai beralih dari manual ke online. Selain itu, maraknya kasus penipuan yang membuat konsumen merasa was-was untuk melakukan transaksi secara online. Selanjutnya ada market segment. Pada tahap ini, PayPal membidik segmen pasar yaitu pengguna internet, terutama mereka yang senang berbelanja online dan pedagang yang menjual produk mereka secara online. Selain itu, fitur PayPal untuk dapat melakukan transaksi internasional memperluas segmen pasar ke berbagai negara. Selanjutnya ada need and demands. Pada tahap ini, needs yang dibutuhkan konsumen adalah sebuah aplikasi yang dapat memudahkan konsumen dalam berbelanja online. Dari kebutuhan ini menyebabkan munculnya aplikasi PayPal untuk memenuhi permintaan pasar yang ada. PayPal dapat digunakan untuk melakukan transaksi di luar negeri sehingga memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi secara internasional. Yang kedua ada industry force. Di industry force itu ada kompetitor. Dalam bidang ini sangat tinggi dikarenakan zaman yang sudah hidup secara berdampingan dengan teknologi kini mengakibatkan segala sesuatunya serba online. Namun dengan banyaknya pesaing yang bermunculan, PayPal tetap populer di kalangan masyarakat karena kemudahan dalam penggunaannya. Selanjutnya itu ada new entrants, aplikasi transaksi online seperti Venmo, Amazon Payment, Google Wallet, Skrill, mobile banking, merupakan perusahaan yang menjadi pesaing dari PayPal. PayPal telah ada sejak tahun 2000, tetapi dengan banyaknya pesaing yang muncul, hal ini menjadi ancaman bagi PayPal jika tidak melakukan inovasi terhadap aplikasinya. Next. Yang ketiga itu ada key trends. Di key trends itu ada teknologi trends, yang dimana kehidupan ini sudah mulai berdampingan dengan teknologi, sehingga ini menjadi salah satu syarat bisnis dapat sukses ke depannya. Ketika pengusaha itu dapat memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Oleh karena itu, aplikasi PayPal sangat erat kaitannya dengan teknologi, sehingga memudahkan konsumen untuk menemukan aplikasi tersebut baik melalui website maupun mobile phone. Selanjutnya ada social and culture trends. Teknologi yang berkembang akan menciptakan tren baru, contohnya aplikasi transaksi online atau yang biasa kita sebut dengan dompet digital. Aplikasi tersebut hadir sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu, aplikasi ini dapat digunakan dengan mudah, aman, dan cepat. Selanjutnya ada socio-economic trend. Socio-economic ini mengacu pada faktor ekonomi masyarakat. Di masa pandemi ini, perekonomian masyarakat sedang menurun. Selain itu, munculnya kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Sehingga dengan adanya kebijakan ini, masyarakat beralih untuk berbelanja online dari rumah, sehingga ini akan mempengaruhi pendapatan dari PayPal. Yang terakhir, atau yang keempat, itu ada makroekonomi. Di makroekonomi itu ada yang namanya global market condition. Kondisi perekonomian di Amerika ini memiliki dampak yang signifikan terhadap saham PayPal, terutama keadaan perekonomian Amerika saat ini ditandai dengan inflasi yang sangat tinggi, sehingga ini akan berdampak pada penurunan saham PayPal akibat inflasi. Next. Selanjutnya ada customer profile. Ini merupakan karakteristik yang mengidentifikasi konsumen yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu customer jobs,
customer pains, dan customer gains. Yang pertama yaitu customer jobs. Ini merupakan tugas fungsional, sosial, dan juga emosional yang pelanggan coba untuk selesaikan dan kebutuhan yang ingin dipenuhi. Customer jobs dari bisnis PayPal ini terdapat pada bagian yang berwarna kuning, yaitu memasarkan barang, membeli barang, melakukan transaksi, mengirim uang, dan menerima uang sesuai dengan value dari aplikasi PayPal itu sendiri. Yang kedua yaitu customer pains. Ini merupakan pengalaman negatif atau resiko yang dialami pelanggan dalam proses menyelesaikan pekerjaannya. Seperti yang tertulis pada bagian yang warna merah, customer pains dari bisnis ini yaitu takut data pribadi diretas, uang sulit dikonvert, rentan penipuan, sulit untuk komplain, dan beberapa mata uang tidak tersedia. Selanjutnya yaitu customer gains. Customer gains ini menggambarkan manfaat yang diharapkan atau diinginkan oleh pelanggan. Customer gains dari PayPal yaitu biaya administrasi murah, hemat waktu, mudah diakses, transaksi cepat kurang dari 24 jam, terdapat diskon untuk transaksi tertentu, dan tentunya pemakaian aplikasi yang praktis. Selanjutnya yaitu value map. Value map ini mendeskripsikan secara spesifik produk atau layanan yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Yang pertama yaitu product and service. Bagian ini menggambarkan produk maupun layanan yang ditawarkan oleh PayPal yang tentu saja dapat menyelesaikan tugas fungsional, sosial, dan juga emosional pelanggan. Karena PayPal ini termasuk bisnis yang menawarkan layanan kepada pelanggan, jadi produk yang ditawarkan berupa layanan melalui software, fitur dalam aplikasi, dan juga transaksi. Yang kedua, pain reliever. Ini menjelaskan mengenai bagaimana produk ataupun layanan dapat mengatasi pengalaman negatif dan resiko yang pernah dialami pelanggan. Pain reliever dari bisnis ini yaitu memperketat keamanan saat melakukan transaksi, menyediakan mata uang yang belum tersedia di aplikasi, mempermudah proses convert mata uang, dan menjaga keamanan data pribadi pengguna. Yang terakhir ada gain creator. Ini menjelaskan bagaimana produk maupun layanan dapat membuat pelanggan merasakan manfaat dan merasa diuntungkan setelah menggunakan produk atau layanan tersebut. Gain creator bisnis PayPal yaitu menciptakan layanan terbaik, memahami kebutuhan pengguna, dan mengembangkan aplikasi untuk mempermudah pengguna melakukan transaksi. Pada slide ini kita berada di slide fit, di mana value yang ditawarkan apakah cocok dengan calon customer PayPal. Jadi pada value yang ditawarkan di sini ada memperketat keamanan transaksi, menyediakan mata uang yang belum tersedia, mempermudah convert, menjaga keamanan data pribadi. Di situ udah fit sama dengan keresahan customer yang takut dapat data pribadinya diretas, uang sulit di-convert, rentan penipuan, sulit untuk komplain, dan beberapa mata uang tidak tersedia. Next. Pada slide berikutnya, kita ditujukan kepada rise and fall. Jadi, PayPal akan mengalami titik rise jika PayPal dapat menarik konsumer dan melakukan penawaran yang menarik perhatian dan dapat membuat orang berpindah alih menggunakan PayPal, sehingga PayPal dapat berada dalam kondisi rise. Tetapi PayPal juga dapat berada dalam kondisi fall, di mana pada awal pandemi masyarakat pengguna ragu untuk menghabiskan uangnya dengan aplikasi yang tidak banyak orang terpakai, sehingga dalam kondisi tersebut termasuk dalam fall. Next. Next. Jadi kesimpulannya dari slide pertama dan terakhir, sejak awal berdirinya PayPal telah menghadapi serangkaian kendala dengan berada pada fase fall, yaitu mengubah kebiasaan masyarakat untuk menggunakan teknologi agar PayPal dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Namun seiring berjalan waktu, PayPal telah mengalami fase rise. Puncaknya ketika proses akuisisi dengan eBay.
Ini menjadikan PayPal sebagai metode transaksi online pertama di eBay, sehingga dapat meningkatkan pendapatan PayPal. Termasuk pada kondisi pandemi saat ini, yang mendorong masyarakat untuk berbelanja online dengan menggunakan transaksi PayPal. Seiring berjalannya waktu, PayPal sudah tidak lagi dimiliki tujuan yang sama dengan eBay, sehingga memutuskan untuk berpisah. Hal ini menyebabkan PayPal sempat mengalami penurunan saham, namun dengan terus berinovasi dan berkolaborasi dengan perusahaan besar lainnya, PayPal kembali berada di posisi rise. Dari analisis data di atas, PayPal juga mengalami fase rise and fall pada pertumbuhan bisnisnya. Implikasi bisnis PayPal yang dapat diterapkan dengan membawa inovasi baru lagi lingkungan masyarakat Indonesia. Selain itu, dengan adanya aplikasi PayPal memudahkan pengusaha untuk bertransaksi online secara internasional seperti kegiatan impor dan ekspor. Namun, perlu untuk melakukan pengenalan kepada masyarakat sekitar agar dapat memahami konsep aplikasi PayPal. Pengenalan kepada masyarakat dapat melalui sosial marketing seperti Instagram, TikTok, Twitter, dan lain-lain. Untuk mengedukasi masyarakat tentang aplikasi PayPal, sehingga masyarakat dapat menggunakan aplikasi dengan mudah, aman, dan cepat. Next. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih.